didukung oleh Pemirsa, Indonesia berkomitmen berjuang bersama dunia mengatasi perubahan iklim. Diperlukan langkah nyata untuk membuat perubahan besar dan menyelamatkan bumi kita. Sebagai salah satu wujud komitmen tersebut, pemerintah membentuk Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup atau BPDLH. BPDLH dibentuk untuk meningkatkan akses sumber pendanaan lingkungan yang berkelanjutan di Indonesia. Bumi, rumah kita bersama. Kekayaan alamnya memberikan kita kehidupan. Namun, kini bumi kita menghadapi krisis yang mengancam kehidupan seluruh hewan dan tumbuhan yang hidup di dalamnya. Berbagai masalah seperti polusi udara, kerusakan hutan, sampah, cuaca ekstrim, banjir, dan permasalahan lingkungan lainnya adalah hal nyata. Diperlukan langkah nyata untuk membuat perubahan besar dan menyelamatkan bumi kita. Berkumpul, berbagi pengetahuan, dan menetapkan tujuan bersama untuk menyelamatkan lingkungan. Bersama-sama membangun komitmen bahwa ini permasalahan bersama, termasuk pemerintah Indonesia. Kebutuhan pendanaan adalah salah satu komponen penting yang perlu dipenuhi dalam upaya memperbaiki lingkungan hidup. Dukungan pendanaan yang tepat dapat berkontribusi untuk perubahan yang nyata. Sebagai salah satu wujud komitmen tersebut, pada tahun 2019, pemerintah Indonesia membentuk Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup atau BPDLH. BPDLH dibentuk untuk meningkatkan akses sumber pendanaan lingkungan yang berkelanjutan di Indonesia. BPDLH merupakan Badan Layanan Umum atau BLU di bawah Kementerian Keuangan yang berfungsi untuk menghimpun, menyalurkan, dan mengembangkan pendanaan lingkungan hidup di Indonesia. Dalam menjalankan layanan pengelolaan dana, BPDLH diarahkan oleh Komite Pengarah yang memberikan arah kebijakan sehingga layanan BPDLH selaras dengan pemenuhan komitmen lingkungan hidup pemerintah Indonesia. Waktu demi waktu, BPDLH terus memberikan layanan pengelolaan dana lingkungan. Sebagai satu-satunya BLU pengelola dana lingkungan hidup di Indonesia, dengan prinsip efisien, efektif, tepat sasaran, dan bertanggung jawab. Demi mewujudkan visi menjadi pengelola dana lingkungan hidup yang profesional, kredibel, dan dipercaya oleh dunia. BPDLH mengelola pendanaan lingkungan yang berasal dari berbagai sumber, baik dalam dan luar negeri, baik publik maupun swasta, yang dikelola melalui beberapa window, yaitu hibah, pinjaman, endowment fund, dan investasi. Dana yang dikelola BPDLH diimplementasikan melalui berbagai macam program untuk disalurkan ke berbagai penerima manfaat. Melalui 5 program tematik yaitu pengelolaan hutan, lahan, dan ekosistem berkelanjutan, energi terbarukan yang terjangkau dan berkeadilan, pengelolaan limbah, pencemaran dan sirkular ekonomi, ketahanan pangan, air dan kesehatan, adaptasi perubahan iklim dan pengelolaan risiko bencana, dan cross-cutting dari program-program tematik tersebut. BPDLH akan terus melangkah maju, berfokus pada pengelolaan pendanaan lingkungan yang berorientasi dampak dan memberikan nilai tambah bagi masyarakat. Melalui pengembangan skema pendanaan lingkungan yang inovatif dan berkelanjutan, serta semangat kolaborasi dan komitmen yang kuat untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan demi masa depan yang lebih baik bagi generasi mendatang. Pemirsa, Indonesia berkomitmen untuk berjuang bersama dunia untuk mengatasi perubahan iklim. Komitmen Indonesia tersebut tertuang dalam Nationally Determined Contribution atau NDC untuk menurunkan target emisi. Nah, perlu adanya pendanaan inovatif untuk mempercepat target NDC 2030. Dan untuk membahasnya sudah bergabung di studio Direktur Utama Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup, Bapak Joko Triharyanto. Selamat malam, Pak Joko. Selamat malam. Terima kasih sudah hadir di Metro TV. Pak Joko, sebelum kita bahas lebih detail terkait dengan apa yang akan kita bahas terkait dengan BPDLH begitu ya, kita capture dulu terkait dengan kondisi iklim saat ini, baik itu global maupun nasional. Seperti apa perkembangannya sejauh ini? Ya, jadi kalau kita lihat kebetulan bulan November kemarin itu
baru saja dilakukan conference or party, jadi pertemuan para parti negara-negara, itu COP yang 29 yang dilakukan di Baku, Azerbaijan. Nah ini menjadi menarik karena apa? Karena terjadi percepatan khususnya ketika bicara implementasi dari pendanaan terkait dengan perdagangan karbon. Nah ketika bicara di level global, tentu perdagangan karbon ini menjadi isu yang menarik karena kalau kemudian kita relasikan dengan kemampuan pendanaan dari pemerintah, baik di negara maju ataupun khususnya di negara berkembang, percepatan isu perdagangan karbon ini menjadi salah satu solusi ya untuk penguatan. Karena kalau dalam kapasitas pendanaan pemerintah Indonesia sendiri misalnya, kalau kita merujuk pada hitungan, maka untuk mencapai target NDC 2030 itu butuh pendanaan hampir 281 billion US dollar atau sekitar 4.000 triliun. Nah, tentu kita tidak bisa hanya mengharapkan dari pendanaan APBN karena kapasitas pendanaan APBN tidak lebih dari 34%. Nah, jadi keikutsertaan Indonesia di dalam percaturan internasional, dialog di global itu sebetulnya dalam kapasitas mencari solusi atas penguatan dari kapasitas fiskal pendanaan APBN yang terbatas biasanya. Dengan keterlibatan itu, bagaimana kemudian pemerintah Indonesia menanggapi masalah perubahan iklim ini? Ya, jadi dari diskusi di level global tadi, dari pertemuan di COP29, pemerintah Indonesia sendiri cukup responsif karena di bulan Februari Kementerian Lingkungan Hidup sebagai focal point dari isu NDC ini kemudian sedang menyiapkan dokumen second NDC. Nah, kalau berdasarkan data, baru 8 negara yang sudah mensubmit second NDC-nya. Salah satunya Amerika, kemudian UAE, dan beberapa negara di beberapa kawasan. Nah, di Asia Pasifik sendiri, dokumen second NDC dari pemerintah Indonesia yang nantinya akan dikirim di bulan Februari itu menjadi salah satu yang terdepan. Nah, kalau kita bicara dalam konteks NDC Indonesia sendiri, pemerintah mengakui bahwa ada 5 sektor utama yang dianggap menjadi sumber polutan terbesar. Dan itu terbagi menjadi 2 kategori, sektor tradisional dan sektor modern. Sektor tradisional kita bicara sektor berbasis lahan, kemudian peatland, gambut, kemudian kita bicara sektor pertanian. Ini menjadi concern pemerintah, gitu ya? Menjadi concern pemerintah. Yang menarik adalah sektor modern, karena sektor modern ini kemudian kita bagi menjadi bicara dari perspektif energi, kemudian bicara dalam perspektif industri, transportasi, bangunan, gedung, kemudian bicara sampah dan limbah. Jadi ini fokus dari pemerintah terkait dengan pencapaian target NDC 2030. Oke. Nah, Pak Joko, kemudian kan pemerintah ini membentuk BPDLH gitu ya. Publik juga harus paham sebetulnya kenapa BPDLH ini dibentuk, latar belakangnya apa? Apakah semata-mata karena NDC 2030 itu atau bagaimana? Ya, jadi kembali ke persoalan target dari NDC 2030. Tadi dikatakan bahwa kebutuhan investasinya besar sekali, hampir 4.000 triliun. Nah, kalau kita hanya mengandalkan dana APBN, kapasitas pendanaan APBN itu terbatas. Setiap tahun untuk memenuhi target NDC tidak lebih dari 34%. Artinya gap-nya terlalu besar. Nah, bagaimana cara untuk mengisi gap tersebut? Tentu kita harus mengakselerasi yang namanya creative financing, creative funding. Nah, sumbernya dari mana? Sumbernya dari berbagai sektor, berbagai institusi. Ada dari internasional, di situ kita bicara potensi dari MDBs, ada dari hubungan bilateral, kemudian ada dari foundation, ada dari filantropi, termasuk sektor-sektor domestik, apakah itu sektor publik, sektor korporasi, sektor private, dan lain-lain. Nah, tentu butuh vehicle yang bisa menyatukan semua sumber pendanaan yang pada gilirannya akan mengisi gap dari kebutuhan pencapaian NDC 2030 tadi. Nah, BPDLH sendiri kemudian di 2019 itu dibentuk, dibangun, kemudian full operate itu sekitar 2021 dengan tujuan utama adalah menjadi vehicle yang mampu untuk mengakselerasi berbagai creative financing
dengan indikator utamanya adalah mengisi kekosongan gap dari kebutuhan pendanaan untuk pemenuhan NDC. Dari 2019 dibentuk oleh pemerintah, kemudian berapa dana yang dikelola sejauh ini, Pak? Ya, jadi hingga saat ini dana yang sudah dikomitmenkan internasional, kemudian berbagai sumber ke BPDLH itu mencapai sekitar 1,7 billion US dollar atau kalau dirupiahkan itu sekitar hampir 26 sampai 27 triliun rupiah. Itu yang sudah dikomitmenkan. Yang sudah direalisasikan yang masuk di dalam rekening dari BPDLH sendiri sekitar 13 triliun. Karena terkadang kalau kita bicara durasi dari program itu ada yang sifatnya lintas tahun. Jadi ada yang 5 tahun, 10 tahun. Jadi terkadang mekanisme pembayarannya, distribusinya, realisasinya itu bersifat performance. Gitu. Jadi penyalurannya sejauh ini berapa banyak ke masyarakat ataupun apakah juga bisa ke lembaga atau institusi tertentu, Pak? Ya, jadi salah satu fleksibilitas yang diberikan oleh BPDLH adalah BPDLH bisa menghimpun dana dari semua sumber sekaligus mendistribusikan kepada semua penerima manfaat. Jadi target penerima manfaatnya ke semua pihak, elemen masyarakat maupun juga lembaga ataupun institusi begitu. Ya, jadi bisa pemerintah daerah, pemerintah desa, kabupaten, kemudian bisa masyarakat, kelompok adat, kemudian korporasi, perguruan tinggi, akademisi, lembaga sosial dan lain-lain. Nah, ini yang paling penting dan krusial biasanya ditanyakan. Sebetulnya syaratnya apa untuk bisa mengajukan? Ataukah memang harus ditunjuk oleh BPDLH kepada siapa penerimanya atau bagaimana? Atau bisa dua sisi? Ya, jadi BPDLH saat ini mengelola 3 funding instrumen. Ada yang sifatnya hibah dari internasional, ada yang sifatnya investasi, ada yang sifatnya pengelolaan dana abadi. Nah, kalau yang sifatnya hibah, biasanya sudah ditetapkan siapa penerima manfaatnya di dalam kesepakatan dengan si pemberi dana. Nah, yang agak lebih fleksibel itu biasanya dalam mekanisme skema investasi, khususnya yang sifatnya jangka panjang dengan concession yang lebih murah. Kalau yang dana abadi itu sudah ditetapkan juga dari si pemberi dananya. Nanti usai jeda saya juga ingin tanyakan, bentuk realnya seperti apa sih yang sudah diberikan gitu ya? Tadi misalnya penyaluran kepada pemerintah daerah, ataupun juga ke pihak swasta dan juga masyarakat. Tapi dijawab nanti usai jeda, Pak Joko tetap bersama kami di Prime Time News. Didukung oleh Sudah berdiri sejak 2019, BPDLH juga sudah menyalurkan ke banyak pihak. Tadi Pak Joko sampaikan ada ke pemerintah daerah, ke swasta, dan juga ke masyarakat begitu ya. Tapi bentuk realnya sejauh ini bagaimana Pak? Dan apa yang sudah direalisasikan dengan pemberian itu? Gitu? Ya. Jadi contoh paling gampang misalnya BPDLH sudah mengelola dana karbon. Siapa pemberi dananya? Pemberi dananya adalah pemerintah Norway dalam hubungan bilateral ketika mereka memberikan kompensasi atas keberhasilan pemerintah Indonesia untuk menjaga hutannya supaya tidak terbakar. Nah, mereka memberikan kompensasi dalam bentuk dana karbon, kemudian bersama dengan kementerian, dalam hal ini adalah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, itu kemudian kita membuat konsep namanya dana layanan masyarakat. Jadi dana layanan masyarakat ini mengubah paradigma bahwa isu karbon itu tidak hanya didiskusikan atau dirasakan di level elit, tapi dia benar-benar masuk ke level akar rumput. Karena dengan dana layanan masyarakat itu, maka penerimaan manfaat dari dana karbon bisa beragam. Ada pejuang lingkungan, gerakan kebersihan, kemudian sekolah penerima adiwiyata, termasuk para penggerak konservasi. Nah, ini cara kita untuk makin mensosialisasikan isu karbon. Kemudian contoh lain misalnya BPDLH juga punya dana investasi, dana bergulir untuk masyarakat-masyarakat pengelola hutan yang selama ini mereka tidak terjamah oleh fasilitas dari perbankan ataupun
finansial institusi yang lain. Nah, BPDLH kemudian hadir di sana, memberikan dana pinjaman lunak, murah, jangka panjang. Individu bisa maksimum 50 jutaan. Mereka juga maksimal ke masyarakat langsung ke petani itu 50 langsung, juta. ya, secara langsung. Oke. Atau mereka bisa berkelompok atau melalui lembaga penyalur. Dalam Besaran itu ditentukan apa, Pak? Nah, jadi kita punya pagu, kalau sifatnya langsung ke petani itu maksimal individu 50 jutaan. Kemudian nanti mereka bisa bikin kelompok atau lewat lembaga penyalur. Kalau lewat lembaga penyalur, kita memilih biasanya kita menggunakan koperasi. Kenapa dipilih koperasi? Karena pertama sokok guru dari perekonomian, yang kedua kita ingin makin meningkatkan literasi greening microfinancing kepada petani dan koperasi. Jadi social inklusinya dapat, kelestarian konservasinya dapat, sekaligus meningkatkan kesejahteraan. Nah, di era pemerintah yang baru tentu programatik dari BPDLH juga mendukung program prioritas pemerintah, khususnya ketika bicara masalah ketahanan pangan, ketahanan energi, kemudian diversifikasi untuk mendukung program makan siang gratis dan bergizi. Nah, ini yang menjadi programatik prioritas yang juga didukung oleh BPDLH. Berapa prosentasenya untuk itu, Pak? Jadi prosentasenya ditentukan dari si pemberi mandat, si pemberi dana di dalam kesepakatan investment plan di depan, karena koridor dari penggunaan program, kemudian dana, penerima manfaat sudah ditetapkan. Nah, kalau untuk yang dana layanan masyarakat tadi yang sumbernya dari dana karbon dari pemerintah Norway, itu bentuknya adalah hibah, small grant, itu 50 juta sampai 200 juta. Nah, ini si calon penerima manfaatnya itu bisa mengirimkan proposal, bisa dibuka di websitenya BPDLH. Jadi semua proses prosedural proposalnya tidak lagi menggunakan kertas, gitu. Jadi semuanya berbasis IT website. Jadi bisa dilakukan dimanapun begitu ya. Yang penting bisa online. Nah, tapi akses masyarakat yang berada di pedesaan itu kan tentu juga butuh pendampingan, Pak. Pendampingan seperti apa yang juga dilakukan? Nah, jadi BPDLH pertama kita juga punya porsi untuk melakukan monitoring dan pendampingan. Kemudian biasanya ketika kita menerima mandat dari sekian persen pengelolaan dana yang diberikan, itu di depan sudah kita tetapkan sekian persen untuk sifatnya enabling kondisi atau penyiapan kesiapan. Karena dengan enabling kondisi ini kita sekaligus menyiapkan satu aspek kelembagaannya, dua kesiapan dari si penerima manfaatnya, yang ketiga terkait dengan tata kelola, supaya ketika program ini nanti betul-betul dijalankan, kita bisa memastikan bahwa programnya tepat, ya, programnya berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Sesuai dengan yang sudah ditentukan, gitu ya. Nah, itu tadi ke individu ya Pak, bagaimana kemudian ketika penyalurannya ke pemerintah daerah, seperti apa juga pemerintah daerah ini bisa mempertanggungjawabkan gitu, tentu nominalnya tidak seperti yang individu dong, bisa lebih besar begitu kan, bagaimana pertanggungjawabannya Pak? Nah, jadi BPDLH juga sudah mulai mendistribusikan manfaat, misalnya kembali dana karbon kepada pemerintah provinsi ya, ada 38 pemerintah provinsi yang menerima dan benefit. semuanya sudah menerima? Beberapa sudah menerima karena memang berbasis proposal, jadi mengajukan terlebih dahulu. Mengajukan terlebih dahulu, kemudian sifatnya menggunakan pihak ketiga, dalam hal ini adalah lembaga perantara. Lembaga perantara yang ditunjuk itu NGO. Kita juga punya SOP di dalam pemilihan NGO-nya supaya di satu sisi pemerintah juga bisa ikut tumbuh kembang membesarkan NGO. Karena kan kalau kita bicara social inklusi, kemudian masyarakat madani, peran NGO ini juga perlu diperhatikan dengan baik. Iya. Nah, kemudian pengawasan, kontrol terhadap pemerintah daerah itu seperti apakah memang dilepas seperti itu aja? Karena kalau individu kan tadi dikatakan ada pendampingannya begitu ya, untuk dari awal pendaftaran sampai dengan pengelolaan. Nah, tapi kalau pemerintah daerah seperti apa? Nah, kalau pemerintah daerah pendampingannya tadi via dari lembaga perantara NGO, karena kan mereka punya kelebihan dari sisi advokasi dan lain-lain. Jadi mereka membersamai dari program yang dialokasikan oleh BPDLH kepada pemerintah daerah. Nah, nanti
Kemudian kalau kita bicara, karena ketika bicara pengelolaan dana, kita bicaranya adalah end-to-end program dari A sampai Z. Mulai dari program itu di-create, program itu dijalankan, kemudian sampai kita dengan lakukan sampai gitu dipertanggungjawabkan. Dengan NGO itu tadi? Ya, dengan NGO dan lembaga verifikasi atau audit yang memang ditunjuk. Dan ini disepakati di depan ketika BPDLH dengan pemerintah kemudian melakukan MOU dengan si pemberi dana. Tapi sejauh ini bagaimana evaluasinya Pak? Apakah memang sesuai berjalan gitu dengan tujuan awal yang sudah ditentukan bahwa penyaluran dana itu untuk A, untuk B begitu? Ya, jadi ketika kita bicara kesepakatan investment plan, tentu harus dijalankan koridornya. Karena apa? Ketika kemudian kita diaudit, ini adalah pertaruhan kredibilitas dari BPDLH dan pemerintah. Ya. Karena BPDLH ini dibangun memang tujuannya adalah internasional, best practice. Jadi koridorisasi dari program yang dijalankan itu memang harus tepat sasaran, tepat guna, tepat manfaat, ya supaya kredibilitas BPDLH dan pemerintah itu bisa berlanjut gitu. Yep. Karena ketika kita bicara mengelola dana, itu kan bukan akhir dari segalanya. Justru dengan mengelola dana ini menjadi investasi pengungkit awal untuk munculnya pengelolaan dana yang lain. Gitu. Dan trust itu yang paling harus diutamakan begitu ya. Nah Pak Joko, kemudian bagaimana ketika memang trust itu ada, tapi kan tentu butuh kolaborasi yang lebih luas gitu ya, bukan hanya yang sejauh ini sudah menyalurkan dananya kepada BPDLH. Bagaimana kolaborasi upaya-upaya yang dilakukan oleh BPDLH untuk itu, khususnya bagi pihak luar? Ya, jadi BPDLH ini kan dibentuk dengan beberapa fleksibilitas. Fleksibilitas pertama adalah BPDLH bisa mengelola dana dari berbagai sumber. Nah ini yang kemudian digunakan oleh BPDLH untuk menciptakan trust dan kredibilitas. Ketika kita punya kesempatan untuk menciptakan creative financing dalam mekanisme blended finance, pendanaan campuran ataupun pendanaan institusi. Karena ketika kemudian BPDLH mengelola dana, di ujung setelah kita diaudit, kita menerbitkan yang namanya impact report atau laporan dampak. Nah, berdasarkan impact report inilah yang kemudian kita gunakan sebagai tools kita untuk meyakinkan si pemberi dana, sekaligus kita gunakan sebagai investasi untuk menarik dana berikutnya. Dan ini akan menciptakan satu mekanisme kolaborasi dalam skema creative financing, dalam skema blended finance. Oke, jadi mitra internasional itu sangat dijaga kepercayaannya begitu ya, maka sesuai dengan peruntukan penyalurannya. Nah, kemudian apa tantangan yang sejauh ini ataupun ke depan yang dihadapi oleh BPDLH? Ya tentu pertama persoalan geopolitik ya, apalagi kita tahu perang masih berlanjut, kemudian tensi geopolitik juga semakin meningkat. Kondisi ekonomi juga tidak stabil global. Dan yang pasti transisi pemerintahan di banyak kawasan. 20 Januari kita akan punya, Amerika akan punya presiden baru. Tentu ini menjadi menarik bagaimana komitmen dari Presiden Trump terhadap isu perubahan iklim, karena kalau kita lihat dari track record sebelumnya, Presiden Trump ini kemudian memimpin Amerika untuk keluar dari kesepakatan global terkait dengan isu climate. Nah ini menjadi menarik karena begitu peta geopolitiknya bergerak, maka tantangan BPDLH untuk mencari sumber-sumber pendanaan di internasional juga makin challenge, sulit dan makin sulit gitu ya. Nah, makanya kita juga memunculkan banyak diversifikasi tujuan. Jadi kalau awalnya misalnya kita banyak menyasar MDBs, banyak menyasar bilateral, mungkin nanti dengan pergeseran geopolitik kita juga harus melihat peluang dari foundation, kita melihat peluang dari filantropi dan lain-lain. Oke, jadi masih banyak opsi untuk bisa mendapatkan pendanaan baru atau mitra baru begitu ya. Nah Pak Joko, kemudian seberapa besar sebetulnya kontribusi yang diharapkan dari pendanaan inovatif terhadap pencapaian target pengurangan emisi gas rumah kaca gitu di tahun 2030 sesuai dengan amanat dari NDC ya? Nah ini mungkin justru kedepannya kan ketika kita bicara peran dari pemerintah, kemudian di dalam proses pencapaian target NDC, sebetulnya kan pemerintah tidak kemudian harus membiayai semua. Justru kehadiran pemerintah melalui BPDLH ini lebih menciptakan sebagai katalitik untuk menarik munculnya creative financing, gitu ya. Karena APBN disetting tentu untuk tujuan pembangunan. Dan skala prioritasnya sudah ada. Skala prioritasnya sudah ada dan pemerintah sudah menetapkan rencana kerja, baik di jangka panjang, menengah ataupun jangka pendek. Nah ini yang menjadi role urgensi dari creative financing supaya ada
transisi dari pendanaan ini. Baik, semoga semakin efektif ke depan gitu ya penyaluran dana dari BPDLH ini kepada pihak pemerintah, swasta maupun juga ke masyarakat untuk mendukung NDC 2030. Terima kasih Pak Joko sudah berdiskusi bersama kami di Prime Time News. Pemirsa, saya Vera Bahason pamit undur diri. Terima kasih atas atensi Anda. Sampai jumpa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.